Saudara-saudara terkasih, apakah Anda ingat hari ini adalah tanggal 6 Agustus di mana kita sebagai umat Katolik merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, yaitu buka di Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9, di mana Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Baik, kita sama-sama membaca Injil hari ini. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saya akan mengulas isi dari Injil ini dari renungan pengalaman di atas sebuah gunung yang secara tradisional diyakini sebagai Gunung Tabor. Pengalaman ini menjadi satu-satunya pengalaman keilahian Yesus yang disaksikan secara langsung oleh 3 murid pentingnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini bukanlah pengalaman biasa,
apalagi yang hadir adalah dua tokoh besar perjanjian lama, Musa dan Elia. Ungkapan spontanitas dan kepolosan Petrus yang berkata, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Menggambarkan bahwa Petrus bahagia dan ingin tetap mengecap kebahagiaan itu dengan menawarkan diri mendirikan 3 kemah. Yesus tidak menginginkannya. Bagi Yesus, ada yang jauh lebih penting daripada sekedar menikmati kebahagiaan di gunung itu. Dia harus turun gunung menyelesaikan misinya, yaitu menyelamatkan manusia. Penyelamatan manusia tidak ditempuh dengan menikmati kebahagiaan, tetapi dengan cara memikul salib dan masuk dalam kegelapan makam atau kuburan. Merasakan pengalaman jauh dari Allah. Hidup Kristiani bukanlah sebuah penghiburan melulu, bukan pula pengalaman kebahagiaan. Indrawi, rasa senang, nikmat, diterima, dihormati, dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanan sulit menempuh jalan salib, percayalah, usaha kita tidak akan sia-sia. Memilih Yesus adalah memilih jalan sulit. Seperti Yesus. Inilah seni menjadi pengikut Kristus. Jadi saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita sudah terlepas dari segala beban dan permasalahan, tapi kita akan tetap memikul salib. Maka menjadi pengikut Kristus harus butuh kekuatan lahir dan batin. Selamat merayakan pesta penampakan kemuliaannya. Pesta Yesus. Selamat merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Mari memikul salib. Mari maju bersama Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.